Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video sebelumnya, Sumini diberi perintah oleh si dukun untuk memberikan gadis satu-satunya kepada si dukun. Dan kejadian berikutnya, Sumini melihat kejadian aneh terhadap anaknya yang melukai wajahnya sendiri dengan serpihan gelas. Oke. Sekarang kita lanjutkan episode ketiga ini. Nah iya, gadis dalam pasungan. Di pagi hari, suasana cerah dan langit terlihat bersih membiru, sangat terpancar indah di ufuk mega. Dari halaman rumah yang megah itu terdengar suara deru mobil memasuki pagar yang terbuka. Saat mobil terparkir di halaman, muncul dari dalamnya seorang pria parubaya dengan menenteng koper. Sementara itu, dari dalam halaman berlarian dua orang laki-laki yang tak lain adalah pelayan di rumah megah itu. "Mas sudah pulang." Sumini tersenyum sumringah saat menyambut kedatangan Juragan Suryo. Lalu dengan bergelayut manja, wanita itu mengajak suaminya masuk ke dalam. "Bosang, bawa ke dalam sepatu Kanjeng Romo dan buatkan dia kopi." Sumini berseru memerintah pada Bosam yang sudah siap dengan anggukan kepala. "Ayo Kang Mas, duduk dulu." Sumini bersikap berpura-pura lembut di hadapan suaminya. Sementara dalam hatinya, wanita itu bersumpah serapah karena tak suka atas kepulangan Juragan Suryo. Tua bangka ini kenapa tidak mampus di jalan? Padahal sudah kusuruh orang-orang itu mencegatnya di jalan ke pot. Kenapa bisa selamat? Sumini membatin dalam hatinya. "Kamu kenapa, Sum? Seperti sedang melamun?" Pertanyaan Juragan Suryo memecahkan lamunan Sumini. Kang Mas, aku sedih memikirkan Ratih yang semakin hari semakin bertambah parah kondisinya." Wajah Sumini sangat pintar berubah seperti bunglon, berpura-pura sedih. Hanya itu jawaban dari Juragan Suryo. "Aku sadar, aku cuma seorang selir, Kang Mas. Dan sudah pasti aku tidak akan dianggap apa-apa, walaupun aku sangat menyayanginya." Lagi-lagi Sumini berpura-pura menangis. "Aku akan menengok Ratih di barak." "Aku ikut, Kang Mas." Juragan Suryo melangkah menuju ke belakang kebun, di mana jauh di dekat kandang sapi ada sebuah bangunan yang terbuat dari papan dan bambu, di mana di tempat itulah sang gadis dipasung. Sesaat setelah membuka pintu gudang, dan terlihat kondisi yang sangat menjadikan, di mana duduk bersandar seorang gadis cantik dengan rambut terurai panjang yang kusut masai. "Untuk apa kalian kemari?" Suara datar dan tatapan nanar menyambut kedatangan Juragan Suryo dan Sumini, sang gudiknya. "Aku datang untuk melihatmu, Ratih, bukan untuk menerima kata-kata kasar darimu." Juragan Suryo berkata tanpa sedikit pun mendekat ke arah gadis yang terpasung itu. "Katakan padaku, di mana Naya, saudaramu? Kalau kau mengatakannya berarti kau sudah sembuh dan bisa kulepas belenggu pasungan ini." Tambah Juragan Suryo disambut senyuman sinis dari Sumini, sang gundik di belakangnya. "Hahaha, Romo, lucu sekali pertanyaan seorang ayah kepada anaknya." Ratih tertawa lepas disertai
mengalirnya air mata di pipinya. "Lihatlah Kang Mas, benarkan ucapanku? Kalau Rati semakin parah." Sumini berbisik di telinga Juragan Suryo. "Sudah kukatakan Romo Suryo, kalau Naya sudah mati. Mati, cuy. Bukankah itu yang kalian inginkan, ha? Dan bayinya jangan pernah kau sebut dia anak haram. Karena bayi itu punya bapak, dia punya wali." Mata Ratih melotot ke arah pasangan suami istri sirih itu, dan rahangnya menggembung menyembunyikan begitu besar rasa amarah di dalamnya. "Kurang ajar. Sudah Kang Mas, sudah. Ayo kita pergi dari sini." Sumini berkata sambil meraih tangan Juragan Suryo yang tadi hampir menampar wajah Ratih. Dan ketika kedua orang itu hendak keluar pintu gudang, sebuah kata-kata ancaman keluar dari mulut Juragan Suryo. "Kuperingatkan sekali lagi, kalau kau masih menolak memberitahu di mana Naya, sudah kupastikan kau akan kukirim ke pengawasan di Barak Jawa. Aku lebih baik mati Romo, dan aku meminta arwahku bangkit, lalu menuntut balas menghabisi kalian satu persatu." Ratih dengan tersenyum aneh berucap dalam hatinya. Dengan rasa kesal, Juragan Suryo masuk ke dalam rumahnya. Berkali-kali laki-laki itu mengatur jalan napasnya agar bisa mengendalikan emosi di hatinya. Sementara Sumini hanya bisa diam dan bergelut dengan pikirannya sendiri. Bosam keluar dari dapur bersamaan dengan Nuri yang kemudian duduk sambil membawa sepiring kue di dalamnya. "Romo habis dari barak." Juragan Suryo kemudian meminum seteguk air putih di cangkir keramik. "Romo, Nuri punya usul. Bawa saja Ratih ke rumah pengawasan di Jawa, biar dia dirawat di sana." "Maaf Romo, kalau Nuri salah bicara," ucap Nuri dengan lirikan ke arah Sumini ibunya. "Itu urusan Romo, kau tidak usah ikut campur. Sudah sana ke dalam, jangan nimbrung pembicaraan orang tua." Nuri yang mendengar itu menjadi merah padam wajahnya. Hatinya sangat kesal karena mendapat penolakan atas usulnya. Dan tiba-tiba dari luar muncul seorang pelayan yang berjalan dengan terbungkuk ke arah Juragan Suryo. Katanya, "Maaf Juragan, di luar ada yang ingin bertemu." "Siapa?" "Anu Juragan, katanya dia gadis yang kemarin mau melakukan tugas di desa ini." "Oh, suruh dia menunggu di teras." Juragan Suryo berdiri lalu bersiap menemui si tamu menunggu di teras rumah. Gadis itu lagi. Mau apa sih dia? Sumini dengan wajah cemberut ikut menuju ke teras rumah. Di teras rumah sudah duduk seorang gadis cantik dengan mengenakan jas hitam dan kacamata hitam. Senyumnya begitu manis dengan kedua mata bulat indah yang begitu bersinar. Ratna Ayu, si gadis mengeluarkan tangan menyalami Juragan Suryo dan Sumini. "Oh Nona, yang datang dari Penang. Nona Ratna, putri dari seorang Demang di Kalirejo. Sebuah kehormatan bagi saya, seorang putri Demang sudi untuk tinggal di tempat kami." Juragan Suryo dengan begitu ramah diiringi senyuman sumringah. "Terima kasih Tuan, saya pasti akan merepotkan keluarga Tuan selama saya di Semarang ini."
Bosam, kamu tolong antarkan Nona Ratna ke rumah singgah ya, biar Nona ini bisa istirahat. Perintah sang juragan saat itu juga langsung dilaksanakan oleh pembantu baik hati Bosam. Setelah berbasa-basi akan perihal kedatangan gadis bernama Ratna, kemudian si Embo membawanya ke rumah singgah yang terletak di samping taman. Saat di jalan, sesekali si gadis memandang ke arah Bosam penuh arti. Dan saat masuk ke dalam, tiba-tiba si gadis menutup pintu rumah, lalu menahan kepergian Bosam yang sudah melakukan tugasnya. Bo masih ingat aku? Ujar Ratna dengan memandang ke arah Bosam. Dan seketika itu pula Bosam melotot sambil menutup mulutnya yang hampir saja berteriak karena kaget. Doro Ratih kan? Ini yang di hadapanku. Dengan berseru tertahan, Bosam memeluk tubuh sang majikan yang sudah 10 tahun tak ditemuinya. Bagaimana kabar Mbak Yu? Mbak Naya? Dia dipasung Doro Ayu. Apa dipasung? Selama ini Doro Putri yang menutup rahasia ini rapat-rapat. Maafkan Simbo, kehamilan itu dan bayi dari Raden Bagus Sajiwo nyaris dibunuh Juragan Suryo. Lalu Mbok, siapa yang saya dengar kabar kalau meninggal setelah melahirkan itu? Dia sudah mati, Doro. Ibu bayi itu sudah mati. Dan purnama ketiga nanti kita berdua harus pergi dari tempat ini jauh-jauh dan menyelamatkan satu-satunya pewaris Kanjeng Nahendro Romo kandungmu. Bosam menangis dengan pilu. Keparat kalian semua. Kalian tunggu pembalasanku.